Jangan banyak terpengaruh sama influencer-influencer zaman sekarang gitu yang dalam tanda petik jual mimpi. Harus ada ilmunya dulu gitu ya. Oke, Jangan harus nekat punya gitu ilmu. ya. Harus jangan maunya cepet-cepet instan gitu. Pasti Oke. pasti butuh proses itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Hanafi Dwi Prayogi. Hari ini saya mau berbincang-bincang dengan salah satu business owner di Cilacap. Beliau kakak saya dan sekaligus menjadi mentor saya. Beliau business owner yang sukses. Kita sambut yaitu Mas Okta. Selamat datang Mas Okta. Selamat datang. Mas Okta, sehat ya? Alhamdulillah. Nah, dengar-dengar baru pulang umroh nih. Ya. Oke, Mas Okta, umroh kita geserin dulu. Kita mau bincang-bincang tentang business owner ya, karena Mas Okta ini sosok business owner muda sukses di Cilacap dengan banyak usaha yang saat ini saya mau ngulik, yaitu di Dewa Cuci, Mas Okta. Mas Okta, ceritain dong awal mula Dewa Cuci. Seperti apa perjuangan awalnya bangun Dewa Cuci itu, Mas Okta? Ya, jadi ini itu ya flashback ya. Oke. Flashback. Jadi Dewa Cuci itu mulai berdiri itu tahun 2017. Di saat itu tuh saya ada ini ya, baru keluar dari kantor gitu kan. Ada sedikit modal gitu ya, nekat tuh usaha tuh. Ternyata ya mungkin ini relate sama teman-teman yang mungkin mantan karyawan kantoran gitu ya. Ekspektasi ketika buka bisnis, ketika ada modal, ekspektasi karena kita awam gitu ya, awalnya awam, karena dari kantoran, ekspektasinya langsung untung gitu. Wah, padahal kenyataannya ketika pertama kali buka Dewaji itu dulu namanya Ahsan Center Bos itu ya tahun 2017. Kita buka, jebret, modal udah keluar, ternyata loh kok gini ya? Kalau business owner mungkin udah itu ya, udah apa namanya, udah tahu oh awal-awal ya pasti pasti mungkin Nandur itu, dulu ya, lah ya, Mas. nandur Nangis-nangis dulu, gitu ya. nangis-nangis dulu. Tapi saya Oh, karena saya berangkat dari karyawan kantoran itu jadi kaget itu kan. oke, oke. Alhasil alhasil pada saat itu ya tetap berjalan tapi saya ini lagi nih sambil apa namanya untuk supaya dapur tetap ngebul gitu ya. Ya, 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 ya. Saya tetap nyambi sambil kerja juga gitu. Jadi usaha Oke. jalan, saya kerja juga jalan gitu. Oke. Itu awalnya seperti itu. Dulu dari tahun 2017 sampai eksis sampai sekarang alhamdulillah. Wah, alhamdulillah. Jadi waktu awal bangun bisnis ini cukup mengagetkan ya. Ternyata nggak seperti apa yang dibayangkan ya, nggak seperti teori satu tambah satu jadi dua gitu-gitu enggak ya. Ini awal ternyata mikirnya untung, ternyata buntung loh. Akhirnya usaha, yo kerja juga, biar ada tetap ada pemasukan pastinya. Iya. Karena dapur mau nggak mau harus tetap kebul Benar, ya. benar. Oke, ini namanya cukup unik loh. Namanya cukup unik. Dewa Cuci, itu dewa yang lagi nyuci atau bagaimana? Ini bisa nggak ceritain kok milih namanya keren banget tuh, unik banget tuh, Dewa Cuci, Mas Okta. Iya. Jadi dulu kan kita karena zaman-zaman ini ya masih remaja gitu ya, zaman-zaman masih ABG itu kita sering main ini loh, game tuh. Wah, Oke, game itu oke. ada ini ya, ada apa namanya yang dalam tanda kutip yang paling jago gitu Iya, kan. iya, iya. Wah, dewa tuh, dewa tuh. Wah. Iya, iya. Nah, karena ada kata-kata dewa itu akhirnya oh ini yang paling jago nyuci nih Jadi, kita nih. oh, I Jadi see. jadi dikasih nama Dewa Dewa Cuci dan Cuci. memang lebih apa namanya lebih simpel gitu ya untuk Iya, cara iya, penamaan iya. gitu aja sih nyeletuk dari situ aja. Jadi filosofinya ya simpel aja ya. Yang jago nyuci intinya Ah, gitu ya. iya. Wah, yang paling jago nyuci ya ke Dewa Cuci gitu Iya. ya. Oke, oke Mas Okta. Mas Okta, saya lihat ini bisnis serupa seperti Dewa Cuci itu kan banyak ya. Dan bukan cuma Mas Okta sendiri di Cilacap nih. Ya. Dewa Cuci banyak nih kompetitornya. Cara biar bisa menang tuh, cara biar bisa menang
pemasarannya di online dan offline, bolehlah bagi tipsnya untuk kami-kami ini nih. Ya, jadi ya ini Dewa Cuci ini agak unik ya. Jadi kami fokus di laundry besar seperti karpet, sofa, dan spring bed. Itu Oke. jadi di mana itu kan bukan seperti fast moving ya. Bukan seperti misalnya air minum yang isi ulang yang misalnya setiap pekan harus ada ini Ya. ada orderan. Itu kan bisa jadi kalau misalnya sekarang order karpet 1 tahun lagi baru order Baru gitu. order, Nah itu betul. agak unik tuh untuk ininya ya, untuk mencari pasarnya gitu. Jadi kita biasanya perkuat, artinya kan selalu harus ada customer baru setiap saat gitu. Ya, ya. Karena kita Ya. customer lama, ya biasanya customer lama itu yang sudah 1 tahun yang lalu transaksi gitu. Jadi untuk maintainnya biasanya kita ya selalu ada customer baru setiap harinya gitu. Jadi Ya. pemasarannya itu kita genjot di offline gitu ya. Offline itu biasanya door to door memang kita masih cara konvensional gitu ya, sebar brosur Sebar brosur. gitu. Ada juga misalnya nitip brosur ke ini ya, ke supermarket kita biasanya titipkan brosur ya. Oke. Oh, taruh di desk depan itu ya, Ya, kasir-kasir gitu. kasih kerjasama dengan Iya, iya. supermarket atau biasanya juga ada tim juga yang door to door menawarkan ke pelanggan ke rumah-rumah seperti itu. Itu untuk offline-nya. Iya, iya. Iya. Lalu untuk online-nya make apa nih, Mas Okta? Mm-mm. Make ads atau bagaimana Ya, untuk online-nya? yang jelas untuk online itu kita lagi genjot di itu ya, lebih tekankan di organiknya gitu. Oke. Jadi tanpa ads gitu ya, yang dari mana dari konten gitu ya, dari konten itu yang relate ya sama Relate. Oke, oke. audiens gitu ya. Oke. Setelah konten udah ada, nah itu kalau misalnya mau di boost itu bisa menggunakan ads seperti itu. Oh. Kita juga biasanya kerjasama dengan influencer lokal seperti itu. Oh, iya, ya, makanya saya sering lihat tuh di IG-nya tuh di dewatsuci.id tuh di IG-nya ada influencer tuh ya. Iya. Cukup menarik juga. Juga berarti fokusnya mungkin kalau saya tangkap itu ketika online-nya itu lebih ke organik ya, bangun trust ya, bangun trust audiensnya, pelanggannya, biar percaya nih Dewa Cuci ini memberikan hasil nih, bukan cuma janji gitu kan. Makanya seringkali di IG-nya itu ada before after ya, sebelum dicuci, setelah dicuci gitu-gitu ya. Oke, cukup menarik. Setelah itu baru diiklankan. Lalu segmennya itu, target pasarnya Dewa Cuci itu siapa sebetulnya? Apakah rumahan atau kantoran atau siapa targetnya, Mas Okta? Sebenarnya target utama kita adalah ini ya, emak-emak gitu. Oh, Emak-emak, mama ini. emak-emak Oke. yang usia 25 tahun ya sampai 40 gitu ya. Itu Oke. target utama kita, tapi terkadang juga ada permintaan dari institusi seperti itu Oke. atau kafe biasanya juga atau ada juga klinik kecantikan, itu ada permintaan di situ karena di situ juga banyak juga ini ya, apa namanya, soft furniture yang perlu di furniture yang iya, perlu di maintain maintenance ya. gitu. Tapi emang udah bidiknya emak-emak muda nih, milenial Iya, nih ya. iya. Why? Kenapa tuh? Kenapa bidiknya itu? Ya karena kita apa namanya, nggak bisa semua kita tebar jala gitu kan, jadi Oke. harus spesifik ya. Harus spesifik. Iya, Oh, spesifik. kunci tuh. Iya. Kunci tuh teman-teman. Iya, Spesifik itu menentukan tuh. iya, Jadi jangan semuanya itu dijadikan target. benar. Semua orang yang punya sofa, enggak, ambiar ya. Ngambang tuh, boncos ya. Sofa harga 200.000 di laundry sama Dewa Cuci 500.000, nggak ketemu ya kan. Ya, tapi lebih spesifik, emak-emak milenial, cenderung yang males, mager lah ya. Taunya beres aja gitu ya. Oke, Mas Okta. Mas Okta, izin, ini ada yang tanya ke saya, Mas Okta. Mas Okta, bisa jelasin nggak bagaimana cara menjaga kualitas layanan meskipun permintaan tinggi? Oh, mungkin Mas Okta itu kayak dulu mungkin di Cilacap pernah kebanjiran tuh, Ya. ya.
wah, musibahnya warga Cilacap salah satu rezekinya Dewa Cuci. Ya nggak? Banyak karpet basah kena lumpur. Saya juga pelanggannya Mas Okta nih. Nah, saya kira itu crowded banget tuh di Dewa Cuci. Nah, cara jaga konsistensi pelayanannya di era crowded banget, di masa crowded itu seperti apa Mas Okta? Waktu banjir yang lalu itu ya memang dari kami itu Dewa Cuci itu sempat ini ya apa namanya kapasitas produksinya itu melampaui batas gitu. Oke. Jadi melebihi kapasitas kapasitas produksi. Jadi kita untuk menjaga kualitas kita nggak bisa tuh terima semua tuh. Pasti kita Oke. arahkan ya ke teman-teman teman-teman rekanan Dewa Cuci seperti itu. Arahkan ke situ. Cuman kadang-kadang customer itu apa namanya tetap mau gitu ya karena Iya, memang iya. butuh kebutuhan Iya. gitu kan. Kita biasanya tawarkan apa namanya untuk antrian seperti itu. Kita Iya. antrian itu juga banyak yang mau gitu. Artinya memang kita nggak bisa serap semua karena itu bakal mengurangi kualitas gitu ya. Karena kita fokus ke kualitas, ke hasil yang maksimal gitu. Ya gitu. Maintainnya dengan cara apa namanya memanajemen waktunya gitu. Jadi waktunya bisa Oke. dinegosiasi untuk diperpanjang seperti itu. Oh iya iya. Jadi nggak konyol semuanya itu diterima gitu nggak ya? Yang ada malah eh, pusing tuh nerima orderan yang Ya, terlalu banyak. Tapi di manage waktunya, kapan bisa selesai, kapan ini nggak sanggup nih, iya. lebih baik dialihkan ke lain hari atau minta bantuan rekanan Ya. seperti itu Ya, ya. sebenarnya sih intinya di komunikasi sih. Artinya Oke, pelanggan itu pasti akan apa namanya ngerti gitu ya kalau kita ya, mengkomunikasikan dengan baik seperti itu kan. oke. Jadi ya apapun itu harus dikomunikasikan. eh, Nanti keputusan setelahnya baru pelanggan yang akan menentukan gitu mau lanjut atau Oh, mau tidak gitu. oke. Berarti pendekatan ke pelanggannya cukup oke juga nih. Pendekatannya ada enggak hanya sebatas pelanggan dengan penyedia saja. Saya rasa gitu ya. Pasti pasti punya nih feedback unik nih, feedback unik dari pelanggan. Selama ini coba deh sebutin satu dua feedback unik pelanggan ke Dewa Cuci seperti apa? Feedback unik itu mungkin bisa di scroll di ini ya di apa ulasan di Google Maps itu ada salah Oke. satu yang cukup unik tuh. Eh, Dia sempat nyuciin bantal gitu ya, Ya, bantal. Bantal dari sananya udah sobek gitu, oke. sobek gitu kan. Tapi ya kita selalu mengarahkan atau mengencourage tim Dewa Cuci untuk Hmm, ya berikan pelayanan maksimal gitu kan. oke. Jadi dari tim itu inisiatif untuk menjahit tuh, menjahit bantal yang sobek itu tadi. Wow. Oke, Iya, oke. iya. Nah, itu terus ya pelanggannya kaget kan, loh ini tadinya bolong kok sekarang udah rapat gitu. Iya, 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 iya. Artinya itu penting, penting karena sebenarnya hal yang nggak dalam tanda kutip nggak seberapa gitu kan, Iya, iya. cuman jahit bolongan kecil Golongan tapi kecil. di pelanggan itu jadi Impact-nya ngena, luar iya, biasa ya. iya. Oh, Artinya Masya Allah. tadi termasuk yang offline mungkin lebih Iya, banyak word of mouth gitu, jadi iya, dari iya, mulut ke iya. mulut gitu. Itu ya Betul. pelanggan-pelanggan yang puas akan apa namanya langsung mengiklankan ya dengan sukarela ke relasi-relasinya atau ke saudara-saudara. Oke, wah kita cukup menarik ya. Jadi hal kecil bisa berdampak begitu besar ya. Dengan perbuatan-perbuatan kecil, kebaikan kecil bisa berdampak yang luar biasa. Saat ini Dewa Cuci ada di mana saja, Mas Okta? Atau mungkin eh, lingkup radius pekerjaannya bisa di mana aja, Mas Okta? Ya, saat ini udah ada di dua kota ya, di Oke. Cilacap dan di Purwokerto. Oke, Seperti itu. ada di Cilacap dan Purwokerto. Iya. Akan ada ekspansi lagi kah ke mana atau ada mungkin produk-produk lainnya? Insya Allah didoakan saja tahun ini akan ada rencana ke tetangganya Purwokerto. Tapi nanti kita Tetangga lihatlah. Purwokerto mana nih? Mana ini? Mana nih? Ada di Purbalingga kah? Atau ke mana? Ada sekitaran masih Barling Cangkep ya? Ya nanti mungkin rencana mau buka juga ke Tegal sih. Oh, Masya Ya. Allah, kabul. Ya, kita doakan semoga Dewa Suci bisa tambah lagi toh. Eh, nah, Mas Okta, saat ini udah ada di Cilacap dan Purwokerto.
Oh, otomatis nggak bisa melayani di Jakarta dong. Nggak bisa ya. Nah, yang nonton mungkin ada dari luar kota kan, ada di kota-kota tetangga kita yang lain yang nggak bisa dapat layanan Dewa Cuci. Nah, bagi tips dong ke kami yang mau laundry seperti itu, laundry karpet dan lain sebagainya, untuk milih jasa yang baik itu seperti apa tipsnya coba? Ya, mungkin untuk end user atau customer ya. Ya, Jadi ya, ya. tipsnya dari saya itu yang pertama adalah lihat portofolionya. Gitu. Oke. Lihat portofolionya, karena kadang-kadang kita nggak tahu nih, kita dicuciin ternyata sama apa namanya, kita percayakan itu bisa jadi oper ke pihak ketiga atau pihak keempat atau pihak kelima seperti itu. Jadi Wow. lebih baik langsung lihat portofolionya gitu. Pastikan ya apa namanya pengerjaan sesuai standar gitu ya, atau udah ada mesinnya seperti itu dan tempatnya ada gitu. Oke. Kadang-kadang ada yang fiktif seperti itu kan. Oke. Jadi itu untuk periksa portofolionya. Lalu yang kedua adalah eh, ini ya dari kualitas layanan dari admin. Biasanya kan ada yang fast respon, ada yang slow respon. Ya. Itu udah kelihatan tuh dari situ, fast respon atau slow respon itu dalam tanda kutip itu ya udah menggambarkan sebenarnya sedikit banyak kualitasnya gitu kan. Siap. Jadi insya Allah kalau yang fast respon itu benar-benar memang di ini ya memang di manage untuk apa, lebih memberikan pelayanan maksimal seperti itu. Itu. Ya itu aja sih. Oke. Poinnya cek portofolionya bisa dari IG, dari media sosial lain, TikTok, Facebook atau mungkin rating Google Map gitu-gitu ya. Dan juga cek juga dari respon adminnya, itu tipsnya. Jadi dua tips itu yang dipegang ketika kita mau milih jasa layanan laundry ini ya, laundry karpet dan furniture lainnya gitu ya. Oke, Mas Okta, cukup menarik juga. Mas Okta, sebelum kita akhiri sesi ini, bagi dong tips-tipsnya untuk anak-anak muda atau anak yang sudah lebih muda lagi. Untuk anak-anak muda kita, generasi-generasi penerus kita yang masih ragu, yang masih takut untuk jadi entrepreneur, jadi business owner itu, bagi tipsnya dong. Ya, tipsnya yang jelas apa namanya harus ada ilmunya dulu gitu ya. Oke, Jangan harus nekat gitu ya, ilmu, harus berilmu siap. dulu. Yang kedua adalah jangan ya seperti saya dulu ya yang tadi saya bilang, jangan maunya cepet-cepet instan gitu. Pasti Oke. pasti butuh proses itu. Yang ketiga ya jangan banyak terpengaruh sama influencer zaman sekarang gitu yang semuanya dalam tanda kutip jual mimpi. Aduh, siap. Ya intinya menghargai proses lah, itu aja sih. Intinya menghargai proses ya. Iya. Oke. Hargai proses baru ngarepin hasilnya. Jangan ngarepin hasil dulu, prosesnya nggak dijalanin ya. Lucu ya. Oke. Mas Okta, bagaimana cara kami menemukan Dewa Cuci, Mas Okta? Ya, bisa ke IG-nya langsung di dewacuci.id atau bisa ke Google juga bisa, ada di Google Maps gitu ya, itu aja sih. Atau bisa hubungi di bawah ini ya. Di bawah ini nih. Oke, Mas Okta. Dirasa cukup. Terima kasih atas obrolan hari ini. Semoga usahanya tambah berkah, tambah banyak ya, tambah bermanfaat. Kan seperti itu. Thank you. Sekian dari saya. Banyak peluang, banyak pilihan.